Banyak orang tidak tahu bahwa peristiwa pengorbanan anak Abraham adalah sebuah nubuatan terbesar tentang Mesias yang akan datang. Tetapi siapa sebenarnya anak itu dan mengapa Alkitab berkata bahwa Ishak, sementara tradisi yang lain mengatakan bahwa Ismail lah yang dikorbankan? Apakah mungkin Tuhan keliru mencatat namanya atau justru ada pesan ilahi yang jauh lebih dalam? Hari ini kita akan melihat jawabannya langsung dari Alkitab dan bukan dari tafsiran manusia, melainkan dari sebuah rencana Allah sendiri yang telah dinubuatkan beberapa ribu tahun yang lalu sebelum Kristus Yesus itu datang. Saudara, ketika Anda mendengarnya, Anda akan tahu bahwa kebenaran Alkitab tidak bisa dibantah. Poin yang pertama, saudara, kita akan melihat dasar Alkitab. Banyak orang bertanya, mengapa bukan Ismail yang dikorbankan, tetapi Ishak? Bukankah secara budaya, anak pertama seharusnya menerima berkat dan tanggung jawab rohani di dalam keluarga? Pertanyaan ini nampak sederhana, tetapi jawabannya menyentuh jantung dari rencana keselamatan Allah. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Abraham, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran." Saudara, coba kita perhatikan baik-baik. Tuhan menyebut nama Ishak dan bukan nama Ismail. Dan ia menyebutnya adalah anak yang tunggal. Mengapa disebut tunggal? Padahal Ismail sudah lahir lebih dahulu sebelum Ishak. Jawabannya jelas. Karena dalam pandangan Allah yang disebut anak perjanjian hanyalah Ishak dan bukanlah Ismail. Kemudian poin yang kedua, kita melihat anak perjanjian. Dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 19 Tuhan berfirman, "Sesungguhnya Sarah istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi sebuah perjanjian yang kekal bagi keturunannya." Dengan kata lain, Ismail memang anak Abraham, tetapi Ishaklah yang adalah merupakan anak perjanjian itu. Ismail lahir karena usaha manusia, tetapi Ishak lahir karena kuasa Tuhan. Mari kita perhatikan perbedaannya. Ismail adalah hasil kekuatan daging, tetapi Ishak adalah hasil daripada iman. Rasul Paulus pernah menjelaskan di dalam kitab Galatia pasal 4 ayat yang ke-23, "Anak dari perempuan hamba dilahirkan menurut daging, tetapi anak dari perempuan merdeka lahir karena janji." Inilah prinsip rohani yang sangat dalam. Keselamatan tidak lahir daripada daging, tetapi dari janji Allah yang kekal. Poin yang ketiga, saudara, kita melihat bayangan Kristus. Ketika Abraham mempersembahkan anak Ishak, itu bukan sekedar ujian iman. Itu adalah sebuah nubuatan profetis tentang bagaimana karya keselamatan Kristus yang akan dinyatakan. Penulis Ibrani dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 berkata bahwa oleh iman Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Abraham yakin bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang mati. Peristiwa di Gunung Moria adalah bayangan salib, di mana tempat yang sama di mana ribuan tahun kemudian Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Korban Ishak adalah gambaran, tetapi Yesus adalah sebuah penggenapan. Ishak membawa kayu di bahunya, dan Yesus juga memikul salib di pundaknya. Ishak hampir dikorbankan, tetapi Allah telah menyediakan domba. Yesus menjadi domba itu, dan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian poin yang keempat, saudara, kita melihat dari bukti sejarah dan naskah. Sekarang mari kita lihat dari sisi sejarah. Semua naskah kuno perjanjian lama, termasuk gulungan laut mati atau Dead Sea Scrolls yang berusia lebih dari 2000 tahun, semuanya menulis nama Ishak dan bukan Ismail.
Tidak ada satupun naskah Ibrani atau Yahudi atau Kristen purba yang menyebut bahwa Ismail sebagai anak yang dikorbankan. Klaim bahwa Ismail yang dikorbankan baru muncul berabad-abad kemudian tanpa bukti sejarah yang sejaman. Artinya saudara, bahwa Alkitablah satu-satunya catatan asli yang begitu konsisten sejak awal sampai pada hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Kemudian poin yang kelima, kita melihat garis keturunan janji. Jika kita ikuti garis keturunan janji itu, kita menemukan ada satu benang merah yang sangat sempurna. Kita melihat ada Abraham, kemudian Ishak, kemudian Yakub, kemudian Yehuda dan Daud, dan pada akhirnya adalah Yesus Kristus. Jika yang dikorbankan adalah Ismail, maka seluruh rantai nubuatan tentang Mesias akan putus. Tetapi Allah tidak pernah berubah. Firman-Nya teguh dan rencananya kekal. Roma 9 ayat 7 berkata, bukan semua yang berasal dari keturunan Abraham adalah anak-anak Allah, melainkan yang berasal dari Ishak akan disebut keturunanmu. Inilah alasannya mengapa Ishak dan bukan Ismail yang menjadi lambang rencana keselamatan. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa keselamatan tidak datang dari garis keturunan, tidak datang dari kekuatan manusia, melainkan dari janji kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasih diberkati Tuhan, jadi mengapa Ishak dan bukan Ismail? Karena hanya Ishak yang lahir dari janji, dan hanya melalui janji itu datanglah keselamatan bagi dunia yang penuh dosa. Dan pengorbanan yang sejati bukanlah Ishak, tetapi Yesus Kristus, anak domba Allah, yang menggenapi semua bayangan perjanjian lama. Yesus pernah berkata di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 56, Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan bersukacita. Abraham melihat salib di dalam bayangan Ishak. Ia tahu suatu hari nanti Allah sendiri akan menyediakan anaknya sebagai korban sejati. Firman Tuhan tidak bisa dibantah. Ia konsisten, diteguhkan sejarah, dan digenapi di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari Kejadian hingga kitab Wahyu, semua menunjuk kepada satu pribadi. Itulah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi, saudaraku yang dikasih diberkati Tuhan, kebenaran ini bukan sekedar sejarah, tetapi sebuah undangan bagi setiap manusia untuk supaya percaya kepada anak yang dijanjikan itu. Itulah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.